Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, bab 1 yang berjudul Perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Perkenalkan, nama saya Adi Aprilianta, absen 2. Perkenalkan, nama saya Aurelia Cahyono, absen 11. Perkenalkan, nama saya Gilang Saputra, absen 11. Saya Isra Nova Ardana, absen 18. Saya Meli Dioritias, absen 23. Saya Muhammad Abdul Hardika, absen 24. Perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, pemerintah Indonesia menghadapi berbagai pergolakan dan pemberontakan dari dalam negeri. Pergolakan dan pemberontakan tersebut seperti pemberontakan PKI Madiun tahun 1948, pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA, pemberontakan anti-ASIS, Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS, Gerakan DI-TII, pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, dan pemberontakan Perjuangan Rakyat Semesta Permesta. Pergolakan dan pemberontakan tersebut mengancam keutuhan negara Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia berusaha mengatasi pergolakan dan pemberontakan tersebut. Sejarah dan konflik yang terjadi di Indonesia antara tahun 1948 sampai dengan 1965 dapat dibagi ke dalam 3 bentuk pergolakan. Pemberontakan PKI Madiun. Terjadinya pemberontakan PKI Madiun berawal dari upaya yang dilakukan oleh Amir Syarifuddin untuk menjatuhkan Kabinet Hatta. Untuk hal tersebut, Amir Syarifuddin pada tanggal 26 Februari 1948 membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR di Surakarta. FDR ini dari Partai Sosialis Indonesia, PKI, Pesindo, PBI, dan Sarbupri. Kegiatan FDR dikendalikan oleh PKI sejak Musso kembali dari Uni Soviet. Atas anjuran dari Musso, partai yang tergabung dalam FDR meleburkan diri dalam PKI. Selanjutnya, PKI menyusun Politbiro atau Dewan Politik dengan ketuanya Musso dan Sekretaris Pertahanan Amir Syarifuddin. Dalam rangka menjatuhkan wibawa pemerintah, Musso dan Amir Syarifuddin berkeliling ke sejumlah kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk mempropagandakan PKI beserta programnya. Sambil menjelek-jelekkan pemerintah, PKI mempertajam persaingan antara pasukan TNI yang pro PKI dan pro pemerintah. Adanya persaingan tersebut turut memicu terjadinya pemberontakan PKI Madiun. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau biasa disingkat DITII. Pertama, pemberontakan DITII di Jawa Barat. Pelopor gerakan DITII adalah Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo dengan ditandatanganinya perjanjian Renville pada tanggal 8 Desember 1947 membuat pasukan TNI harus hijrah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Namun, kepindahan tersebut tidak diikuti oleh pasukan Hizbullah dan Sabillah yang dipimpin oleh SM Kartosuwiryo. Yang kedua, pemberontakan DITII di Jawa Tengah. Gerakan DITII di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fattah di Kebumen. Gerakan ini dikenal dengan nama Angkatan Umat Islam yang dipimpin oleh Mahfud Abdul Rahman Kiai Sumolangu. Yang ketiga, pemberontakan DITII di Kalimantan Selatan. Pemberontakan DITII yang terjadi di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar, mantan Letnan II TNI. DITII di Sulawesi Selatan meletus sejak tahun 1951 dan dipimpin oleh Kahar Muzakkar. Yang kelima, pemberontakan DITII di Aceh. Pemberontakan DITII di Aceh dipimpin oleh Daud Beureuh. Daud Beureuh adalah gubernur militer di wilayah Aceh semasa perang kemerdekaan. Gerakan 30 September adalah sebuah peristiwa berlatar belakang kudeta yang terjadi selama 1 malam pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965 yang mengakibatkan gugurnya 6 jenderal serta 1 orang perwira pertama militer Indonesia dan jenazahnya dimasukkan ke dalam suatu lubang sumur lama di area Lubang Buaya, Jakarta Timur.
Penyebutan peristiwa ini memiliki ragam jenis. Presiden Soekarno menyebutnya peristiwa ini dengan istilah Gestok, Gerakan 1 Oktober. Sementara Presiden Soeharto menyebutnya dengan istilah Gestapu, Gerakan September 30. Dan pada Orde Baru, Presiden Soekarno mengubah sebutan menjadi G30 SPKI, Gerakan 30 September PKI. Sejarah pengkhianatan terbesar yang ada dalam sejarah Indonesia PKI atau Partai Komunis Indonesia dianggap bertanggung jawab atas peristiwa ini. Pemberontakan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Gerakan APRA muncul di kalangan KNIL atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda yang dipimpin oleh Kapten Westerling. Gerakan ini dipelopori oleh golongan kolonialisme Belanda yang ingin mengamankan kepentingan ekonominya di Indonesia dan bermaksud mempertahankan kedudukan negara Pasundan. Pemberontakan APRA diberi nama Ratu Adil karena ingin mendapatkan simpati dan dukungan dari rakyat. Tujuan gerakan APRA yang sebenarnya adalah mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara sendiri bagi negara-negara RIS atau Republik Indonesia Serikat. Pada bulan Januari 1950, APRA mengajukan ultimatum kepada pemerintah Republik Indonesia dan negara Pasundan yang isinya tuntutan agar APRA diakui sebagai tentara Pasundan dan keberadaan negara Pasundan tetap dipertahankan. Ultimatum tersebut dilanjutkan dengan melakukan gerakan teror pada tanggal 23 Januari 1950. APRA menyerang kota Bandung dan berhasil menduduki markas divisi Siliwangi. Akibatnya, 79 orang anggota APRIS gugur, termasuk Letnan Kolonel Lembong. Pemerintah RIS atau Republik Indonesia Serikat menempuh dua cara untuk menumpaskan pemberontakan APRA di Bandung, yaitu melakukan tekanan terhadap pimpinan tentara Belanda dan melakukan operasi militer. Perdana Menteri RIS atau Republik Indonesia Serikat, Mohatta, mengutuskan pasukan ke Bandung dan mengadakan perundingan dengan Komisaris Tinggi Belanda di Jakarta. Hasil dari perundingan tersebut, Westerling didesak untuk meninggalkan kota Bandung. Gerakan APRA semakin terdesak dan terus dikejar oleh pasukan APRIS bersama rakyat dan akhirnya gerakan APRA dapat dilumpuhkan. Pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan Andi Aziz terjadi di Makassar, Ujung Pandang, Sulawesi Selatan. Di bawah pimpinan Kapten Andi Aziz, seorang mantan perwira KNIL yang baru saja diterima masuk ke dalam APRIS. Tujuan pemberontakan ini adalah mempertahankan keutuhan negara Indonesia Timur (NIT). Sedangkan latar belakang pemberontakan ini karena gerombolan Andi Aziz menolak masuknya pasukan-pasukan APRIS dari TNI. Pada tanggal 5 April 1950, gerombolan Andi Aziz mengadakan penyerangan serta menduduki tempat-tempat vital dan menawan Panglima Teritorium Indonesia Timur, Letnan Kolonel A.J. Moko Ginta. Pemberontakan PRRI atau Permesta. Salah satu kesulitan yang dihadapi pada masa Kabinet Ali Sastro Amijoyo II adalah adanya pemberontakan yang dilakukan oleh Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta). Pemberontakan tersebut muncul disebabkan oleh beberapa faktor seperti berikut. Yang pertama, pemerintah pusat belum mampu melaksanakan pola ekonomi daerah dengan wajar dan benar. Yang kedua, pemerintah pusat mengalami stabilitas yang disebabkan oleh beberapa hal berikut. Yang pertama, merajalelanya korupsi. Kemudian konstitusi hasil pemilu tahun 1955 belum berhasil menyelesaikan tugas-tugasnya. Yang terakhir, dalam masyarakat timbul pertentangan mengenai konsepsi presiden. Dengan keadaan tersebut membuat sikap tidak mempercaya pemerintah dan di Sumatera Barat muncul pemberontakan. Peristiwa tersebut dimulai pada tahun 1956. KSAD melarang perwira-perwira melakukan kegiatan politik. Adanya larangan tersebut membuat para perwira di Sumatera yang kebanyakan veteran dari bekas divisi Banteng menyatakan akan melawan. Pada tanggal 15 Februari 1958, Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya PRRI dengan Perdana Menterinya Mr. Syarifuddin Prawira Negara. 2 hari setelah PRRI diproklamasikan, di Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah menyatakan pendukung PRRI. Gerakan tersebut dikenal dengan nama Permesta. 5 hari sebelum PRRI berdiri, pada tanggal 10 Februari 1958, Ketua Dewan Banteng mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat. Ultimatum tersebut berisi agar dalam waktu 5x24 jam Kabinet Juanda menyerahkan mandatnya, meminta agar Presiden menugaskan Muhammad Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk membentuk
membubarkan kabinet dan meminta presiden supaya kembali pada kedudukannya sebagai presiden konstitusional. Ultimatum tersebut tidak diindahkan kabinet Juanda. Tindakan para perwira tersebut membuat KSRD Nasution memecat Letnan Kolonel Ahmad Hussein, Kolonel Simbolon, Kolonel Dahlan Jambek, dan Kolonel Zulkifli Lubis. Persoalan negara federal dan BFO. Setelah kemerdekaan, konsep negara federal dan persekutuan negara bagian BFO atau Bijun Comes for Federal Overlap mau tidak mau menimbulkan potensi perpecahan di kalangan bangsa Indonesia sendiri. Persaingan yang timbul terutama adalah antara golongan federalis dan golongan unitaris. Golongan federalis ingin bentuk negara federal dipertahankan, sedangkan golongan unitaris ingin Indonesia menjadi negara kesatuan. Sebagai contoh dalam konferensi Malino tanggal 24 Juli di Sulawesi Selatan, pertemuan tersebut untuk membicarakan tatanan federal yang diikuti oleh wakil dari berbagai daerah non-Republik Indonesia. Ternyata mendapat reaksi keras dari para politis. Sejak pembentukannya di Bandung pada bulan Juli 1948, BFO telah terpecah ke dalam dua kubu. Kubu pertama menolak kerjasama dengan Belanda dan lebih memilih Republik Indonesia untuk diajak bekerjasama membentuk negara Indonesia Serikat. Kubu pertama dipelopori oleh Ida Anak Agung Gede Agung, NIT, serta RT Adil Puradireja dan RT Dumjana Negara Pasundan. Adapun kubu kedua dipimpin oleh Sultan Hamid II Pontianak dan Dr. T. Mansur Sumatera Timur. Kubu kedua ingin agar garis kebijakan bekerjasama dengan Belanda tetap dipertahankan BFO. Perjuangan tokoh nasional dan daerah dalam mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia. Pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran atau pejuang yang gagah berani. Tidak semua orang mendapat gelar pahlawan. Salah satu kriteria yang harus dipenuhi adalah tokoh tersebut telah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lainnya untuk mencapai, merebut, mempertahankan, mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Frans Kaisepo adalah seorang politikus Papua dan nasionalis Indonesia yang menjabat sebagai Gubernur Provinsi Papua keempat pada tahun 1993. Frans secara anumerta dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia atas usahanya seumur hidup untuk mempersatukan Irian Barat dengan Indonesia. Mayor TNI Maten Indei merupakan putra Papua yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai pahlawan nasional Indonesia berdasarkan SK Presiden nomor 077 TK 1993 tertanggal 14 September 1993. Sultan Syarif Qasim II. Pada waktu berusia 21 tahun, Sultan Syarif Qasim II dinobatkan menjadi Raja Siak Indrapura pada tahun 1915. Sultan Syarif Qasim II berpendapat bahwa kerajaan Siak berkedudukan sejajar dengan Belanda. Berbagai kebijakan yang dilakukan sering bertentangan dengan keinginan Belanda. Pada waktu berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai di Siak, Sultan Syarif Qasim II segera mengirim surat kepada Soekarno-Hatta dan menyatakan kesetiaan dan dukungan terhadap pemerintah RI serta menyerahkan harta senilai 13 juta gulden untuk membentuk perjuangan Republik Indonesia. Opu Dayang Risaju, semangat perlawanannya untuk melihat rakyat keluar dari cengkraman penjajah membuat Opu Dayang Risaju rela mengorbankan dirinya. Nama kecil Opu Dayang Risaju adalah Famaja. Opu Dayang Risaju lahir di Palopo pada tahun 1880. Orang tuanya bernama Opu Dayang Malewu dan Muhammad Abdullah Tubreng Barengseng. Adapun nama Opu menunjukkan gelar kebangsawanan di Kerajaan Luwu. Abdul Haris Nasution.
Abdul Haris Nasution adalah salah satu pahlawan yang lahir pada tanggal 3 Desember 1918 di Huta Pungut, Kota Nopan, Tapanuli Selatan. Setelah tamat dari HIS, Nasution melanjutkan ke Holland Inland Public School di Bukit Tinggi, kemudian dilanjutkan ke Bandung. Nasution merupakan salah satu dari sasaran peristiwa G30 SPKI. Beliau berhasil meloloskan diri dalam peristiwa itu, tetapi anaknya, Adi Irma Suryani Nasution, meninggal. Pada masa Orde Baru, Nasution pernah menjabat sebagai Ketua MPRS. Ketika memasuki usia pensiun tahun 1972, pangkat beliau naik menjadi Jenderal Besar TNI. Nasution meninggal pada tanggal 5 September 2000 dan dimakamkan di Taman Pahlawan Kalibata, Jakarta oleh pemerintah.